Lalu ketika saya musafahah sama beliau sambil matur, ya ini saya taruh di atas paha beliau sambil saya bilang begini, pangersa minta ijazah kitab Miftahus Sudur. Maka masih tadinya beliau biasa tenang. Ketika saya bilang begitu, tiba-tiba kakinya bergetar. Kan biasanya beliau suka merespon begitu ya. Beliau tidak lagi bicara kan, hajikan kan ya kondisinya. Tapi ketika saya sambil meletakkan kitab Miftahus Sudur di atas paha beliau, saya mengatakan, pangersa minta ijazah Miftahus Sudur. Tiba-tiba kaki beliau bergetar kencang. Wow, dan spontannya getaran kaki itu tembusnya ke kolbu saya, maka saya langsung menangis. Masya Allah. Sampai di Suralaya Pak Kiai Nasution ya minta Abah mentalkin. Cuma ketika itu ya talkinnya nggak talkin secara personal, hanya Abah dengan ibunya saja. Tapi kan yang datang tamu ketika itu ya banyak yang minta talkin dengan Abah. Dan rata-rata tamunya dari mana? Dari Bandung, dari Cianjur, dari Tasikmalaya ya. Maka ketika itu pangersa Abah talkinnya pakai bahasa Sunda karena mayoritas yang hadir orang Sunda. Ini tinggal Pak Nasution ya, bahasa kita rungsing deh. Aduh, ini Abah nalkin pakai bahasa Sunda. Ibu saya itu ya, ibunya ya, jangankan bahasa Sunda, bahasa Indonesia saja nggak lancar, terbata-bata begitu. Maka ketika selesai proses talqin zikir, Abah nalkin pakai bahasa Sunda. Pak Nasution mau konfirmasi sama ibunya, nanya ke ibunya ya. Jadi kalau misalnya nanti ibunya nggak nangkep gitu kan, nggak jelas, dia minta talqin ulang kepada Abah tapi pakai bahasa Indonesia. Maka Pak Nasution bilang ke ibunya ya pakai bahasa Batak, kan namanya kan Abdul Salam Nasution beliau kan, jadi pakai bahasa Bataknya kira-kira begini, mak gimana mak, tadi mak paham mak dengan talqin dari Abah mak, kira-kira begitu ya. Maka ibunya jawab, Lam, guru kau hebat kali bahasa Bataknya, fasih kali bahasa Bataknya. Geleng-geleng Pak Nasution, udah jelas Abah nalkinnya pakai bahasa Sunda, ibunya nangkepnya pakai bahasa Batak. Ini menunjukkan talqin itu bukan urusan dari mulut ke telinga. Jadi bukan dari mulut pangersa Abah sampai ke telinga ibunya Pak Abdul Salam Nasution, tapi dari kolbu pangersa Abah sampai ke kolbu ibunya. Maka karena ibunya orang Batak, dari kolbu ke kolbu, maka dia nangkapnya pakai bahasa Batak. Nah, ini contoh ya. Itulah kalau talqin disampaikan min kolbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Maka dengan sebab itulah dia akan menjadi bibit yang tadi akan menjadikan proses takholi, sekali lagi membersihkan sirik jali sirik khafi, terjadi pemurnian, menanggalkan hijab penghalang unsuriyah, juga menyucikan dari kotoran jiwa dan sifat kebinatangan. Lalu ketika proses takholi ini kita tingkatkan ke proses tahali, maka hasil pemurnian atau kholisan mukhlison ini kita gunakan di dalam proses tahali, itu ikhlasnya kita pakai, bahwa kita beramal itu niatnya Allah, tujuannya Allah, lalu juga harus benar secara ilmunya, secara amalnya, prosedurnya benar, kemudian juga mengamalkannya secara dawam ya, maka hasilnya ini ya, mendapatkan ilmu laduni, rahasia kegaiban dan tajali ketuhanan. Ini ya, alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama menyimak manqobah yang ke-8 tentang berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Tadi dalam manqobah tersebut ketika tuan saya ditanya, beliau menjawab ya. Jawaban dalam teks tadi menyebutnya ala sidqi wa makazibtu qattu. Maka teks tersebut ya dengan segala hormat harus kita koreksi, karena yang sebenarnya harusnya bunyinya alayya bisidqi wa ma kazibtu qattu. Dan ini memang cetakan manqobah yang lalu itu awalnya bunyinya begitu, alayya bisidqi. Hanya buku manqobah zaman dulu itu salah ujungnya, karena bunyinya wa ma kazibtu faqat begitu. Lalu kemudian diterbitkanlah manqobah yang sekarang, bermaksud mengkoreksi, karena ujungnya wa makazibtu faqat harus dikoreksi. Ya, dikoreksi belakangnya benar, ternyata yang namanya manusia ada kesalahan cetak juga. Tadi kan teksnya dibacanya ala sidqi, harusnya
Alaya bisidqi wa ma kazibtu qattu, ya. Wajib bagiku berlaku benar, berlaku jujur, pantang bagiku untuk berdusta selama-lamanya. Dan kalimat alaya bisidqi ada padanannya pada hadis Nabi. Kalau Nabi karena berkata kepada para sahabatnya, maka beliau menyatakan alaikum bisidqi, begitu. Jadi yang benar itu harusnya alaya bisidqi wa ma kazibtu qattu, ya. Maka izinkan saya dalam kesempatan manakib kali ini, ya, membahas tentang sifat sidik. Pada manakib-manakib yang lalu beberapa kali saya menyampaikan tema ini, ya. Kali ini saya ingin menyampaikan sedikit berbeda, ya. Tidak akan sama dengan seperti kemarin di Masjid Nurul Huda Jembatan 5, juga di Masjid Asyura, ya. Maka sebagai pembedanya adalah pada kesempatan kali ini terkait dengan kata sidik, saya ingin membahasnya sekaligus dengan tabaruk kitab Miftahus Sudur. Maka sambil saya kebet-kebet nih, saya cari ada nggak kata sidik di dalam kitab Miftahus Sudur. Ternyata ada pada pasal 1, ya. Itu kalimatnya ada ternyata, ya. Makanya sengaja saya merahin nih, ya. Saya cari dalam kitab Miftahus Sudur. Ini bukan saya ikut-ikutan Ustadz Danu. Biasanya Ustadz Danu kan? Ya, tapi kan kita iri dalam hal kebaikan boleh nggak? Boleh, ya. Itu namanya gibtoh. Nabi mengatakan tidak boleh iri kecuali kepada orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu manfaat, dan orang yang punya harta, hartanya juga banyak disedekahkan. Nah, kita boleh iri dengan dua hal tersebut, ya. Tapi kalau iri yang lain, apalagi iri yang dicampur dengan rasa iri dan kita kepengen seperti orang tersebut, tapi kita berharap bahwa kemudian nikmat yang ada pada dirinya atau keutamaan pada dirinya hilang. Nah, itu bukan sekedar iri, itu namanya dengki. Itu terlarang, ya. Jadi kalau dengki itu adalah iri campur keinginan agar orang yang punya keutamaan tersebut itu hilang, keutamaan hilang nikmatnya. Makanya kalau sudah sifatnya dengki, bahasa gampangnya itu dengki adalah susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, itu namanya iri yang sudah bercampur dengan dengki. Adapun iri yang dibolehkan secara syariat itu dalam bahasa hadis nabinya namanya gibtoh, ya. Jadi iri yang kita ingin punya, ngelihat orang berprestasi, kita juga pengen menjadi orang berprestasi seperti dia. Oh, ini orang ahli ilmu, saya juga pengen jadi ahli ilmu. Orang ini kaya, ahli sodako, saya juga ingin juga jadi orang kaya yang ahli sodako. Maka itu dibolehkan kata Nabi. Tapi bahasanya kalau yang iri tadi namanya hasad, ya. Hasad itu sudah iri yang bercampur dengan dengki. Tapi kalau iri yang memotivasi kita melakukan kebaikan, ya, maka namanya gibtoh. Maka kalau ada orang yang ngirinya berkonotasi negatif, bagaimana cara mudah agar seketika itu juga dia nggak ngiri? Bagaimana caranya, Bu? Cara cepat agar merubah orang tadinya ngiri lalu hilang ngirinya. Bagaimana caranya? Nganan. Serius-serius amat. Jadi cara gampang supaya nggak ngiri apa? Nganan. Maka otomatis dia nggak ngiri lagi, begitu, ya. Maka kenapa saya malam ini berniat membaca tabarukan Miftahus Sudur? Karena memang ketika Ustadz Danu kan yang rutin di sini menyampaikan kajian Miftahus Sudur. Saya pernah nanya juga kepada Ustadz Danu, Ustadz, antum menyampaikan kajian Miftahus Sudur ada ijazahnya nggak? Dan dia ngasih jawaban, ini pernah minta sama almarhum Haji Kankan, sama Pak Haji Kankan, putra Pangersa Abah. Ketika Ustadz Danu ngomong itu dulu itu Haji Kankannya masih ada. Makanya saya tanya, ente menyampaikan kajian Miftahus Sudur ada ijazahnya enggak? Gitu. Apa sekedar beliau mencoba untuk menyampaikan, tapi ternyata beliau minta izin kepada Haji Kankan. Saya bilang, wah cakep juga nih idenya. Maka kembali itu saya ketika mendapatkan pernyataan Ustadz Danu itulah ngiri saya kepada beliau. Wah pengen juga nih. Maka saya sengaja, ya, pada bulan Sya'ban, kira-kira beliau wafat tahun berapa? 2022 atau 2023? Ramadan 2022, ya.
23 kemarin ya, 2023. Maka saya Sya'bannya saya sengaja ke Suralaya. Ini kan yang juz awal, saya beli 2 kitab. Ini juz awal, satu lagi yang juz sani. Ya, jadi gara-gara Ustadz Danu bilang begitu, itu bulan Sya'ban, sengaja saya bawa ini kitab Miftahus Sudur. Lalu ketika saya musafahah sama beliau sambil matur, ya ini saya taruh di atas paha beliau sambil saya bilang begini, pangersa minta ijazah kitab Miftahus Sudur. Maka Masjid tadinya beliau biasa tenang. Ketika saya bilang begitu, tiba-tiba kakinya bergetar. Kan biasanya beliau suka merespon begitu ya. Beliau tidak lagi bicara kan, hajikan kan ya kondisinya. Tapi ketika saya sambil meletakkan kitab Miftahus Sudur di atas paha beliau, saya mengatakan, pangersa minta ijazah Miftahus Sudur. Tiba-tiba kaki beliau bergetar kencang. Wow, dan spontannya getaran kaki itu tembusnya ke kolbu saya, maka saya langsung menangis. Masya Allah. Makanya alhamdulillah nih Ustadz Danunya nggak ada lagi. Padahal gara-gara Ustadz Danu tuh. Ustadz Danu bilang dapat ijazah dari Haji Kankan, maka saya minta juga ijazah kepada beliau. Maka kemudian saya mintanya bulan Sya'ban, bulan Ramadannya saya nggak berangkat manakib ke Suralaya. Beberapa hari setelah manakib Suralaya, bulan Ramadan Haji Kankannya wafat. Saya kaget, Masya Allah. Untung masih kebagian kemarin bulan Sya'ban saya minta ijazah gitu. Maka mohon izin ya, saya sekali-kali mau tabarukan juga. Artinya memanfaatkan ijazah yang dari beliau. Mudah-mudahan keberkahannya terlimpah buat kita sekalian. Baik, mari kita bacakan Fatihah sekali lagi. Kan biasanya tradisi baca kitab begitu ya. Kita sengaja membacakan Fatihah kepada mualifnya, kepada yang menyusun kitab ini, juga kepada yang memberikan ijazahnya, agar nanti limpahan barokahnya itu alirannya menjadi luar biasa tercurah kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, wa ila hadrati mu'alif hadzal kitab Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, wa ila hadrati man azazani Sayyid Haji Kankan Zulkarnain Tajul Arifin radhiyallahu. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama kita simak ya makalah yang ada dalam kitab Miftahus Sudur ini. Qala Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirrah, na'fanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fi daurin amin. Wa hazihil kalimatu thayyibatu kama tutahhiru zakira anisirkil jali tutahhiruhu aidan anisirkil khafiyyi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan wa aidan anna hazihil kalimata tujarridul quluba anil hujubil alaikil unsuriyati wa tuzakkin nufusa anir rodaili wasifatil hayawaniyati wa takshifu lizakiriha ala dawami wasidaki wal ikhlasi al ulumal laduniyata wal asrarul ghaibata wa tashaduhu anwa'at tajalliyati al ilahiyati bisyarti ahziha min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Mari kita simak artinya. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah yang dapat membersihkan penzikirnya dari syirik jali, sebagaimana ia dapat membersihkannya dari syirik khafi dan menjadikan penzikirnya tulus dan ikhlas. Begitu juga kalimat ini dapat menanggalkan kolbunya dari hijab penghalang yang bersifat unsur kemanusiaan, serta menyucikan jiwanya dari segala kotoran dan sifat kebinatangan.
Kalimat la ilaha illallah bagi penzikirnya yang melakukannya secara dawam, sidik, ikhlas akan menyingkapkan ilmu laduni serta rahasia-rahasia kegaiban dan menjadikannya menyaksikan bermacam-macam tajalli Tuhannya. Karunia yang demikian itu diperoleh jika ucapan kalimat itu diambil dan diterima dari hati yang takwa dan suci dari selain Allah, bukan hanya dipetik dan didengar saja dari mulut-mulut orang awam. Baik, mari kita simak pemaparannya. Jadi berdasarkan kitab Miftahus Sudur, bahwa kalimat thayyibah ini ya, maka dia punya dampak, punya pengaruh. Pengaruh yang pertama tadi dikatakan bisa membersihkan dari syirik jali dan syirik khafi. Maka disebut dengan syirik jali adalah menyekutukan Allah di dalam penyembahan, ya, di dalam ibadah, di dalam ritual ibadah, ya. Jadi ketika melakukan penyembahan kepada sesuatu selain Allah dalam bentuk ibadah secara langsung, contohnya seperti orang menyembah berhala, ya, atau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, maka itu kategorinya adalah syirik jali. Maka kalimat la ilaha illallah itu bisa menghilangkan syirik jali, karena sebagaimana maknanya bahwa la ilaha illallah bisa juga bermakna la ma'buda illallah, ya. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah kecuali Allah, ya. Termasuk juga bisa menghilangkan syirik khafi. Nah, kalau syirik khafi ini adalah menyekutukan Allah di dalam tujuan. Nah, kalau tadi di dalam ritual ibadah, di dalam tujuan kita melakukan ibadah, ya. Makanya kalimat la ilaha illallah juga bisa bermakna la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju, tiada yang dimaksud kecuali Allah, ya. Ya, saya yakin bahwa yang hadir di sini tentu ya sudah jelas orang-orang yang Islam, orang-orang beriman, bahkan menjadi pengamal thariqah, pengamal zikir. Kayaknya sudah nggak ada nih potongan syiriknya syirik jali. Karena nggak mungkin menyembah selain Allah. Nah, sudah tahu ritualnya pasti yang dilakukan ibadahnya ibadah secara Islam, ya, nggak ibadah secara agama lain, tidak menyembah berhala. Maka insya Allah yang hadir di sini ini sudah selamat dari syirik jali. Tapi nggak ada jaminan kita yang hadir sudah selamat dari syirik khafi, ya, karena tadi menyekutukan Allah di dalam tujuan kita melakukan ibadah. Apalagi kalau tujuan tersebut malah menjadi dominan. Walaupun mulut kita ketika berzikir sudah mendeklarasikan ilahi anta maksudi, Tuhanku kau yang kumaksud, mulut kita, tapi hati kita kadang hasil maksud yang kumaksud, ya. Menjadi apa? Supaya naik jabatan, supaya cepat kaya, supayanya banyak. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi kalau yang tujuan-tujuan lain tadi yang bahkan lebih dominan, nah ini syirik khafinya benar-benar ya kuat ini. Jadi kalimat la ilaha illallah bisa membersihkan syirik jali juga syirik khafi. La ilaha illallah bisa la ma'buda illallah, bisa la maqsuda illallah. Jadi kalau syirik khafi itu syirik yang samar, ya. Kita menyekutukan Allah itu ya kepada kepentingan-kepentingan lain, atau kita menyekutukan Allah itu tujuan kita ibadah bukan mengharapkan ridho Allah, tapi mengharapkan apresiasi manusia. Jadi kita mengharapkan penghargaan pujian manusia agar dibilang hebat, agar dibilang wah pokoknya orang soleh. Nah, berarti kita menyekutukan Allah dengan orang lain. Riya itu adalah kita menyekutukan Allah dengan orang lain, karena tujuan kita bukan mengharapkan ridho Allah, bukan apresiasi dari Allah, tapi mengharapkan apresiasi dari manusia, ya. Yang lebih halus lagi dari riya itu sebenarnya ujub. Karena kalau riya tadi berarti kita mengharapkan apresiasi orang lain, kita berarti menyekutukan Allah dengan orang lain. Kalau ujub itu kan rasa bangga, seolah-olah kita beramal dengan kemampuan kita sendiri. Bahwa ketika kita sholat itu, wah kitalah yang memang sholat dengan segala kemampuan kekuatan kita, ya. Kita mengabaikan taufik dan hidayah dari Allah, seolah-olah itu prestasi ibadah kita. Maka orang yang ujub itu dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri.
Makanya kalimat tadi ketika sudah menyangkut diri, agar ketika beribadah kita tidak lagi menganggap kita punya prestasi ibadah. Ketika beribadah kita lagi tidak seolah-olah masih ada aku dan engkau, semua adalah murni merupakan karunia Allah. Maka level berikutnya la ilaha illallah bisa bermakna la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu untuk menghilangkan rasa keakuan ego kita. Jadi tahapannya la ma'buda illallah dulu, tidak ada yang disembah kecuali Allah, ya. Nah, inilah mengikis syirik jali tadi. Lalu la maqsuda illallah, ini mengikis syirik khafi dalam pengertian ria. Nah, tapi ketika sudah masuk la maujuda illallah, ini level berikutnya syirik khafi yang berupa ujub. Jadi ujub ini menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri, karena kita merasa beribadah tadi dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, ada kekaguman terhadap diri kita sendiri, ya, itu namanya ujub. Nah, zikir ini terus diamalkan terus menerus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka akan terjadi proses tadi kholison mukhlison, terjadi proses pemurnian, ya. Maka hal-hal yang kita tuju tadi selain Allah mulai dirontokkan, ya, mulai disingkirkan, mulai dimurnikan. Termasuk pula yang menanggalkan hijab-hijab penghalang unsuriyah. Tadi hijab-hijab tadi alaik unsuriyah. Unsuriyah ini berarti sifat-sifat unsur-unsur pada diri manusia, ya. Nah, manusia ini kalau disebut unsur atau dibahasakan secara jamaknya anasir, ya, basar kita ini kan memang terdiri, walaupun kita diciptakan dari tanah, tapi nggak murni unsur tanah saja. Tetap di dalam diri kita ini ada 4 unsur, ya, anasir, nyebutkan 4 anasir, ya, ada unsur api, unsur air, tanah dan angin. Nah, begitu, ya. Ini makanya terkait unsur-unsur ini tercermin dengan bentuk ibadah kita sholat, termasuk juga bentuk nama Nabi Muhammad, nama di langitnya. Muhammad kan nama di buminya, nama di langitnya siapa? Ahmad, ya. Ahmad itu kan huruf pertamanya, ya, alif atau hamzah, ya, hamzah di rumah alif, karena alif itu sebenarnya huruf mat. Ketika dia berbunyi a i u, dia sebenarnya apa? Hamzah. Jadi kalau bunyi a i u itu namanya hamzah. Alif itu selamanya tidak berbunyi, dia hanya huruf mat, huruf yang memanjangkan. Ketika ada harokat fathah, huruf dikasih fathah dikasih dengan alif, maka dia menjadi panjang 2 harokat, ya, namanya mat tobi'i atau mat asli. Jadi alif itu tidak berbunyi. Ketika dia berbunyi a i u, ya, kita kasih fathah, kasih kasroh, kasih doma, sebenarnya itu bukan alif tapi apa? Hamzah, ya. Jadi kalau berbunyi a itu namanya hamzah. Hamzah yang menempati rumah alif. Karena hamzah itu bisa menempati rumah wawu, bisa menempati rumah ya. Suka ngeliat kan di Al-Quran, ada kelihatan kayak huruf wawu, ada kayak hamzahnya dikasih doma, tapi nggak dibaca wu, tapi dibacanya apa? U. Ya, ada ya dikasih hamzah, dikasih kasroh, tidak dibaca yi, tapi dibacanya i. Jadi hamzah itu bisa menempati rumah alif, rumah wawu, rumah ya. Nah, maka ketika dia berbunyi, maka namanya adalah hamzah, ya. Maka ya hamzahnya itu seperti ketika atau alif, ya, alif hamzah yang di rumah alif kan berdiri tegak nih. Nah, itu kan nama Ahmad, ya. Atau kita sholat seperti kita berdiri, itu kan simbol api. Api itu kan harus selalu ke atas. Nah, ya. Lalu ha, nama Nabi Muhammad kan Ahmad, ha. Ha itu kan seperti orang ruku. Orang ruku kan begini, ada unsur horizontalnya. Ini berarti unsur angin. Kalau berdirinya, ya, unsur api. Rukunya huruf H, unsur angin. Angin kan gerakannya horizontal. Mimnya, ya, mim yang sebelum itu kan ininya bentuknya begitu, ada buletannya, ininya ke bawah, ya. Itu bentuk seperti orang sujud, ya, arahnya ke bawah, maka dia unsur air. Air selalu ke bawah. Jadi huruf mim itu simbol orang sujud. Dalnya yaitu simbol orang duduk. Kan ibadah kita kan begitu, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk. Baik duduk iftiros ketika duduk di antara 2 sujud, atau duduk tawarruk ketika tahiyat akhir, ya. Maka dalnya ini simbol duduk. Ini unsur apa? Unsur tanah. Nah, gitu. Tanah kan diam, tidak bergerak. Jadi itulah anasir di dalam diri kita ada 4. Walaupun kita terciptanya yang dari
saripati tanah. Apa contohnya? Kita ada unsur api. Kalau kita misalnya olahraga, badan kita panas nggak? Keringetan nggak? Keringetan. Atau ketika kita demam, sakit panas, demam, ya panas nggak? Panas. Namanya ada unsur api di situ. Itu contohnya begitu, ya. Termasuk kita ada unsur airnya, ya. Unsur airnya banyak. Darah kita saja air. Diri kita bahkan 70%-nya adalah air, ya. Nah, unsur-unsur ini secara itu ada dampaknya di dalam diri kita, karena aslinya ruh kita kan dibungkus dengan basar. Yang basar kita ini, ya, kalau kalau kajian-kajian tentang lataif, Ustadz Hadri sering menyampaikan tuh, ada alamul amri, ada alamul holki, ya. Jadi latifah kita yang 7 itu nanti dipecah, ada yang 5 di dada itu masuknya adalah alamul amri. Kemudian yang 2 kening, ya, yang merupakan latifatul nafsi dengan kemudian latifatul kolab ini karena sudah berupa di jasad, maka dia masuknya alamul holki. Nah, sedangkan nafsi itu dipecah lagi, nafsi, ya, kolab dipecah jadi 4. Jadi apa? Jadi api, ya tadi, angin, air, dan tanah. Nah, itu, ya. Itu saya sering menyampaikan tuh kalau tentang kajian tentang lataif. Jadi lataif itu dalam diri kita, ada alamul amri, adalah alamul holkinya. Jadi, nah itulah yang membungkus ruh kita. Maka dengan sebab ruh terbungkus dengan anasir-anasir itulah, ya, menyebabkan ruhnya yang tadinya suci, yang tadi tidak ada batas, tidak ada hijab dengan Allah, bahkan terjadilah dialog. Kita saja lupa pernah ditanya sama Allah. Ada yang ingat gak pernah ditanya sama Allah? Alastu birabbikum, kan Allah nanya, ya. Kita lupa, karena apa? Prosesnya sudah panjang, tertutup dari mulai ruh al-qusinya dibalut dengan nur jabarut, maka dia jadi ruh sultani, diturunkan ke alam malakut, dibalut dengan nur malakut, ya, maka dia jadi ruh ruhani, diturunkanlah ke alam mulki, dibalut lagi dengan nur mulki, maka dari ruh jismani dimasukkan ke dalam basar yang tadi ayat anasirnya tadi, ya, ada api, angin, air, dan tanah, makin terhijab lagi dari Allah. Nah, zikir la ilaha illallah mengikis itu. Jadi sekat-sekat tadi, yang sekat-sekat yang pengaruh dari basar tadi, yang sifatnya unsuriyah tadi, ya, itu mulai dikikis. Nah, gambarannya begini, unsur api kan sifatnya membakar dan dibakar, artinya berarti ini terkait dengan apa? Mungkin sifat yang pemarah begitu, ya. Kasa, ya, pemarah dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya angin kan berpindah-pindah. Misalnya apa? Orangnya nggak konsisten, misalnya, gampang berubah-ubah sifatnya, gitu kan. Angin kan begitu tuh, bergerak, ya. Itu kan sifat juga. Sifatnya air, misalnya kita ngambil bukan yang bentuk sujudnya, misal sifat dinginnya. Ya, orang dingin itu kan gak enak, ya. Kalau kita sama orang yang kita ajak ngomong tuh adem gitu kan, enak kan orang yang hangat, orangnya ceria, yang merespon begitu. Itu gambarannya, ya. Lalu kemudian apa? Kalau misalnya tanah itu kan simbol seperti halnya batu lah, ngejedok aja. Orang yang ngedablek gitu. Nah, ini kan berarti unsur-unsur ada pengaruhnya di dalam diri kita. Nah, dan dengan zikir la ilaha illallah itu semua dikikis, ya. Termasuk juga tadi yang menjadi penghalangnya adalah apa? Menyucikan dari kotoran jiwa. Nah, kalau kotoran jiwa ini, ya berarti yang mengotori jiwa kita ini sifat-sifat majmumah, sifat-sifat tercela, ya. Seperti tadi sombong, takabur, riya, ujub, dan sebagainya, termasuk mungkin iri, dengki, pelit, kikir, serakah. Nah, ini merupakan kekotoran jiwa, ya. Zikir kita akan menghapus itu semua. Begitu. Zikir la ilaha illallah, gitu, ya. Karena ketika kita merasa serakah, ingin memiliki, merasa rasa kepemilikan, ketika berzikir la ilaha illallah, la malika illallah, tidak yang memiliki kecuali Allah. Ketika muncul rasa sombong, merasa sebagai orang pintar, orang cerdas, maka ketika menzikirkan la ilaha illallah, la alima illallah, tidak yang cerdas kecuali Allah. Ketika kita merasa besar, ya, maka la akbaro illallah. Ketika kita merasa suci, la kudusa illallah, tidak suci kecuali Allah. Jadi zikir itu akan mengikis sifat-sifat tadi. Kekotoran jiwa itu akan terkikis. Termasuk juga sifat-sifat kebinatangan. Nah, sifat-sifat binatang ini ada 2 jenis. Ada binatang jinak, saboiyah, ada binatang
binatang jinak bahimiyah, mohon maaf. Binatang buasnya sabuiyah. Nah, binatang jinak berarti sifat-sifat yang sifatnya hasrat-hasrat kecenderungan seperti syahwat, ya. Syahwatul batni, hasrat makan minum. Oh, binatang kecenderungan senang makan minum. Syahwatul naum, hasrat tidur. Syahwatul kalam, berbicara. Nah, kalau kita nyebutnya berbicara, simposium, seminar. Kalau binatang kan mengeong-ngeong, menggonggong, berkokok. Tapi prinsipnya sama enggak? Sama, ya, mengeluarkan suara. Itu ada hasrat kecenderungan, ya. Syahwat apa lagi? Syahwatul farji, hasrat kawin, seksual. Nah, ini kan sifat-sifat binatang. Kita dengan binatang kalau hanya sekedar ini sama enggak? Sama, bedanya kita ada aturannya, ada syariatnya. Nggak semata-mata makan asal makan, tapi makan yang halal, jauhi yang haram. Kalau binatang kan nggak apa juga dimakan yang dia suka, dia doyan, nggak ada aturannya. Kawin juga begitu, nggak ada aturannya. Nah, kalau kita ya tetap dibungkus dengan syariat, ada pernikahan, begitu. Jadi pembedanya di situ. Maka ketika orang cenderung hidupnya mengikuti sekedar hasrat-hasrat seperti tadi, syahwat-syahwat tadi, maka dia seperti binatang jinak bahimiyah, ya. Lalu kemudian ketika dia kemudian dalam dirinya ada karakter-karakter seperti binatang buas, ya, senang memangsa, senang mengambil hak orang lain. Nah, ini sifat sabuiyah. Dan zikir mengikis sifat-sifat ini, baik sifat binatang jinak maupun sifat binatang buas. La ilaha illallah, terus diamalkan, ya. Maka ketika itu semua kita amalkan, terkikis semua, maka ya 4 hal ini yang dikatakan dalam Miftahus Sudur ini sebenarnya masuk dalam kategori proses takholi, ya, proses takholi. Sedangkan proses berikutnya, ya, itu sudah masuk ke proses tahali. Tadi dikatakan, ya, bahwa kalimat thayyibah itu bisa menyingkap, tapi dengan syarat. Menyingkap, ya, menjadi alat penyingkap kalau diamalkannya dengan apa? Dengan dawam. Dengan apa lagi? Dengan sidik, lalu dengan ikhlas. Nah, berarti kata kuncinya dawam, ya. Kata kuncinya terus menerus, continue, istiqomah. Maka mengamalkan zikir, ya, kita terus aja pokoknya. Sampai kapan batas terusnya? Sampai akhir hayat kita, ya. Nanti kita mati membawa kalimat la ilaha illallah. Itu batasnya. Jadi jangan lagi kita merasa, oh udah mengamalkan zikir lail bertahun-tahun kok gini-gini aja, kok nggak ada perubahannya. Nah, ya, terusin aja. Karena syaratnya memang apa? Dawam. Dawam itu terus menerus, continue, istiqomah, itu namanya dawam, ya. Amalkan terus menerus. Lalu yang kedua sidik. Sidik itu benar. Artinya benar itu, ya. Selain kita, kalau ikhlas kan benar apa? Kalau ikhlas itu kan murni, ya, murni niatnya, niatnya Allah, tujuannya juga Allah, ya. Jadi murni dalam niat dan tujuan. Di mana bedanya ikhlas dengan sidik? Tadi kalau ikhlas tadi niatnya Allah, tujuannya Allah. Tapi dalam prosesnya ada kalanya orang-orang ikhlas ini masih ada kehampaannya, masih ada kosongnya, masih ada goflahnya. Maka ketika dalam prosesnya Allah bersama dengan Allah, dia menjadi sidik. Jadi sidik itu sudah benar, ya, benar secara johir dan batin, sesuai johir dan batinnya. Yang lebih lengkap lagi, ya, kalau definisi-definisi yang saya lihat biasanya hanya mengatakan sebut dengan sidik itu adalah sesuainya ucapan dengan kenyataan. Tapi kalau kita ingin lebih lengkap lagi dari definisi yang ada, kita katakan sebut sidik itu adalah sesuainya lintasan hati, perkataan, perbuatan dengan kenyataan. Nah, itu baru lengkap. Karena kalau saya lihat definisi yang ada hanya sebatas ucapan. Jadi orang sebut sidik, disebut jujur itu kalau ucapan sesuai dengan kenyataan, ya. Karena kemarin-kemarin saya menyampaikan kisah tentang Imam Lapeo, saya membedakan antara as-sodik dengan al-masduk, ya, antara orang yang benar dan orang yang dibenarkan Allah. Maka saya sampaikan kalau orang yang sodik itu orang yang benar, orang yang lintasan hatinya, perkataannya, perbuatannya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Tapi kalau al-masduk justru fakta dan kenyataan harus sesuai dengan lintasan hatinya, perkataan dan perbuatannya. Itu al-masduq. Levelnya sudah di atas as-sodik, ya, itu. Jadi intinya sidik itu selaras, ya,
hatinya, perkataan dan perbuatan benar. Atau kalau dalam konteks kita mengamalkan, maka benarnya apa? Benar secara teori, benar secara praktek, benar secara ilmu, benar secara amal. Secara ilmunya bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallahnya? Maka lihat tuntunan dari guru. Secara ilmunya begitu. Ketika kita mengamalkannya, kita menerapkan ilmu yang disampaikan oleh guru. Berarti kita sudah sidik benar di situ. Termasuk benar juga ya, ada pengertian bahwa disebut dengan tasawuf itu adalah asidku ma'al haqqi wa husnul huluki ma'al khalqi. Di antara definisi tasawuf adalah ya berlaku jujur di hadapan Allah al-haq, ya. Kemudian berlaku akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Maka termasuk kejujuran kita kepada Allah adalah kita mengakui diri kita, ya kita berniat menuju Allah, tapi kita mengakui bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menuju kepada Allah itu sendiri. Bahwa kita ingin menuju Allah, tapi kita harus jujur bahwa kita tidak mampu menuju Allah kalau tidak dengan pertolongan Allah. Yang pertolongan Allah itu termasuk di dalamnya adalah bimbingan guru. Termasuk pertolongan Allah adalah barokah karomah guru. Maka termasuk sidik ketika mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka rasa tadi ketidakmampuan kita tidak hanya sekedar pengetahuan atau tergerak rasa saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk apa? Ketika kita berzikirnya, maka kita selain tadi kita merasa diri kita tidak mampu, tapi kita tindak lanjuti dengan apa? Dengan kita melakukan robitoh kepada guru mursyid kita, begitu ya. Itulah bentuk tadi. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri, maka bentuk pernyataan kita itu dengan apa? Maka kita kemudian merasa menuju kepada Allah tidak berkendaraan dengan amal kita sendiri, tapi kita merasa kita numpang dengan kendaraannya pangersa apa? Ini namanya robito, ya. Jadi robito itu ya mengaitkan kolbu kita kepada kolbu guru dengan keyakinan bahwa kita nggak akan bisa menuju Allah kalau tidak dengan bimbingan guru, kalau tidak dengan bimbingan pangersa abah. Jadi harus rasa seperti itu, rasa butuhnya kita ya terhadap pertolongan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi bimbingan guru kita ya, dan juga dalam bentuk dihantarnya kita oleh ruhania guru kita. Maka termasuk zikir itu dianggap sidik kalau ketika kita melakukan zikirnya maka ada robitohnya ya. Nah, itu berarti sidik. Kalau ikhlas kan tujuannya kepada Allah. Kalau sidik itu lebih kepada benarnya. Ya, jadi benar secara ilmunya, benar secara amalnya, benar zohirnya, benar batinnya, begitu. Itu namanya sidik. Maka kalau tiga hal ini sudah terpenuhi, dawam, sidik dan ikhlas, maka tadi dalam Miftahus Sudur tercapailah proses tajalinya. Takholi pengosongan, tahali pengisian, tajali pembuktian. Maka Allah berikan tadi berbagai karunia. Pertama dianugerahi ilmu laduni, ya, ilmu yang langsung dari sisi Allah, ya. Kalau bahasa hadis nabinya disebut dengan laduni itu adalah man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka dia akan dikaruniai ilmu yang dia tidak tahu. Nah, kita kan ditalkin zikir nih. Tahu nggak tata cara zikir? Tahu. Tahu nggak tata cara kita ibadah TKN? Tahu. Kita tinggal praktekkan. Pokoknya yang kita sudah tahu dari pangersabak kita amalkan. Mengamalkan ilmu yang kita tahu, maka Allah akan memberikan ilmu yang kita tidak tahu. Itu namanya laduni. Jadi laduni itu nggak ujuk-ujuk, tetap ada prosesnya. Cuma disebut laduni itu, misalnya gini. Kalau disebut belajar itu kan kita menyengaja. Kenapa kita pintar matematika? Emang belajar matematika itu nggak laduni. Tapi orang yang misalnya nggak belajar matematika, kerjaannya zikir, tiba-tiba pintar matematika, itu namanya laduni. Tapi ada proses yang dia lakukan, walaupun bukan proses belajar matematikanya. Proses apa? Mengamalkan zikir. Nah begitu, itu gambaran contoh ya. Jadi sebut laduni itu adalah ilmu yang datang tanpa proses belajar. Kalau bahasa lainnya mungkin secara praktek gini, dia dalam keadaan kemarin ketika misalnya pandemi banyak orang pengurangan, padahal kemarin dia kerjaannya nggak ada kaitannya dengan bawa mobil, tiba-tiba bisa bawa mobil misalnya contoh. Jadi laduni itu gak usah ngomong yang tinggi-tinggi lah,
Tapi ketika bermanfaat kepada kehidupannya, lawang dia nggak pernah belajar mobil kok. Saat pandemi kemarin ketika dia di PHK, ada lowongan jadi driver, dia nekat ngelamar, tiba-tiba dia bisa bawa mobil, termasuk laduni nggak? Segala hal yang dia nggak pakai proses menyengaja belajar tentang hal itu, tiba-tiba bisa namanya laduni. Jadi laduni nggak, jangan ngomong terlalu tinggi-tinggi nih. Wah, hal-hal yang melangit ternyata bisa dipahami secara membumi begitu. Bisa mijit. Nah, ini Pak Haji nih nggak belajar mijit, tiba-tiba bisa mijit. Megang-megang kepala Kewafi, megang-megang kepala Pak Anies ya. Presiden dipegang belum kepalanya? Presiden udah belum? Belum. Itu namanya nggak belajar tapi jadi bisa, namanya laduni ya. Ilmu apapun tadi, jadi nggak terkait dengan yang sifatnya metafisika, yang sifatnya goib-goib ya. Ilmu apapun termasuk ilmu-ilmu, nggak belajar manajemen tiba-tiba bisa manajemen, nggak belajar apa tiba-tiba bisa, itu namanya laduni begitu. Tapi ada prosesnya, dia mengamalkan zikir dengan sungguh. Jadi nggak tiba-tiba jelek bisa, tetap ada proses mengamalkan ilmu yang dia tahu, akan diberikan ilmu yang dia tidak tahu. Kemudian juga dikaruniai apa? Rahasia-rahasia goibiyah, asroro ya, goibiyah, berbagai rahasia-rahasia ya. Ini pun kalau dalam konteks kita belajar tasawuf, jangan diartikan goib-goib tiba-tiba bisa ngelihat jin. Wah, di Tanah Abang banyak no jin, berbagai merek. Ada Levi's, ada apa, kan jin namanya. Jangan mau yang begitu-gitu. Termasuk juga melihat goibiyah itu adalah apa? Bisa melihat aib-aib kita sendiri, itu termasuk asroro goibiyah. Kemarin-kemarin nggak merasa nih ya, nggak merasa apa, nggak merasa punya penyakit hati, misalnya nggak merasa sombong. Habis ngamalin zikir, tiba-tiba kita nggak merasa melihat, iya ternyata saya sombongnya. Itu namanya kita melihat rahasia-rahasia kegaiban yang selama ini itu kayaknya gaib, nggak ada dalam diri kita, nggak kelihatan, tiba-tiba menjadi kelihatan begitu. Kan ada istilah apa? Kuman di seberang mata terlihat, gajah di peluk mata nggak kelihatan. Kalau aib orang lain kelihatan nggak? Padahal jauh. Aib diri sendiri kelihatan nggak? Enggak. Nah, zikir itu bukan untuk tadi melihat aib orang, tapi melihat aib diri kita sendiri. Maka dalam konteks belajar tasawuf itu asroro goibiyah itu jangan bertahun-tahun zikir kok mata kagak bisa ngelihat jin nih, nggak ngelihat malaikat. Itu nggak ada manfaatnya buat rohaniah kita, justru bisa sombong, bisa merasa sampai, bisa merasa ngaku jadi wali. Wah, saya udah sampai jadi wali, hati-hati. Tapi yang diarahkan asroro goibiyah itu ya, asroro goibiyah itu adalah melihat rahasia kegaiban, nanti apa? Melihat aib-aib diri kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Maka ketika berzikir itu yang kita lihat, itu yang kita koreksi. Kemarin-kemarin nggak kelihatan, nggak merasa sombong ya, nggak merasa males ya, nggak merasa apa, dengki sama orang ya, nggak merasa pelit begitu. Sekarang kita merasa, oh iya kemarin-kemarin ternyata saya orangnya pelit. Apa indikatornya pelit dalam diri kita? Seneng ngasih apa seneng dikasih? Seneng ngasih, seneng dikasih? Seneng dikasih gitu. Berarti kalau lebih seneng dikasih, pelitnya ada tuh sekian persen gitu. Tapi kalau sudah seneng ngasih, begitu. Tapi itu indikatornya, kita aja indikator gampangnya. Ya, kalau kita pelit itu apa indikatornya? Ya, kan hilangnya kan pelan-pelan. Sekian persen, berapa persen gitu. Berarti indikatornya itu kita lihat aja gitu. Ketika kita lebih senang ngasih daripada dikasih, ya berarti mudah-mudahan kikirnya sudah hilang. Maka latihannya ya minimal. Apalagi ini amalan sangat bagus, sedekah subuh lah minimal. Jadi kita dengan harta itu latihan ya. Setiap pagi ngeluarin harta, apalagi sedekah subuh itu masya Allah, itu yang mendoakan malaikatnya dua shift, malaikat yang akan naik ke langit, malaikat yang turun, itu yang mendoakannya dua. Jadi kalau pagi-pagi latihannya begitu, kalau berangkat ke masjid sambil bawa. Tapi lebih efektif, lebih bagus lagi kalau ngasihnya ke orang, tapi susah, akhirnya ngasihnya ke tromol. Padahal lebih bagus ngasihnya ke apa? Sodaku tuh ke orang, tapi susah. Cari gampangnya ngasihnya kemana? Trauma. Kalau bisa yang mau diistiqomahkan itu ngasih ke orang, karena orang itu dia langsung cespleng merasakan. Ketika dia lapar kemudian kita kasih dan kemudian itu kemudian dinikmati, maka saat itu juga itu pancarannya, keberkahannya dari rasa ini itu menambahkan sir kita gitu. Kan kalau tromol mah didaya gunakan, kadang masjid ngebukanya nanti belakangan begitu ya. Walaupun ada juga manfaatnya, artinya kita melatih melepaskan kepemilikan kita terhadap harta. Tapi tadi kemanfaatan itu kadang nggak langsung ketika kita ngasih orang.
Itu latihannya gitu, sedekah subuh, ya. Maka yang kemudian yang terakhir adalah bisa menyaksikan berbagai tajalli ketuhanan, ya. Berbagai karunia Allah, keagungan Allah. Kita melihat apapun terkaitnya langsung kepada Allah, ya. Bahkan diri kita menjadi perwakilan daripada sifat-sifat Allah. Jadi kayak kalau kita misalnya menolong orang lain, orang yang butuh nih berdoa nih, ya Allah udah lapar 3 hari nggak makan, dia mengharapkan, tiba-tiba Allah menggerakkan kita, ya. Kita datang ke rumahnya, kita ngasih sesuatu yang mungkin dia 3 hari nggak makan. Sebenarnya diri kita sudah menjadi tajallinya Allah, sifat rahmannya Allah itu terwujud bagi orang itu melalui kita, begitu, ya. Itu jadi termasuk tajalli. Itu tajalli apa? Itu sifat-sifat ketuhanan itu nyata dan kita menjadi perpanjangannya. Nah itu contoh, ya. Jadi itu bentuk daripada tajalli ketuhanan. Dan itu semua proses takholi, tahali dan tajalli ini berdasarkan kalimat la ilaha illallah bisa dicapai kalau kalimatnya, syaratnya apa? Diambil bisa arti aziha min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Jadi kata kuncinya ini semua bisa didapatkan kalau kalimatnya diambil melalui proses talqin zikir. Itu kata kuncinya. Tidak hanya kita ambil dari lisan-lisan awam, ya. Walaupun predikatnya profesor doktor, walaupun kiai besar sekalipun, punya pesantren, siapapun ya predikat lahiriahnya, mau profesor doktor, mau kiai besar al-mukarram, sepanjang beliau belum taqiyin naqiyin mimma siwallah, sebelum kolbunya belum takwa dan suci dari selain Allah, tetap kategorinya masuknya lisan awam, ya. Belum menjadi lisan arif. Tapi kalau sudah takwa dan suci, sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mencapai wusul kepada Allah, maka yang disampaikannya menjadi lisan arif. Nah kalau lisan arif itu, masya Allah, jadilah kalimat tadi akan menjadi bibit kepada kita, ya. Jadi talqin zikir itu bukan urusan dari mulut ke telinga, tapi dari kolbu ke kolbu, dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Penutup, ya. Untuk menunjukkan bahwa talqin itu adalah dari kolbu ke kolbu, saya ingin bercerita tentang Pak Ki Haji Nasution, Abdul Salam Nasution, yang beliau pernah, beliau wakil talqin aslinya orang Medan, orang Batak, ya Batak asli. Tapi beliau tinggalnya di Bandung, jadi orang Batak, tapi bahasa Sundanya juga bisa bahasa Sunda, ya. Tapi beliau punya ibu kandungnya tinggalnya di Medan, orang Batak asli. Ngomongnya itu seharian ngomong Batak. Ngomong Indonesia pun terbata-bata, ya. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesianya nggak lancar, terbata-bata. Ketika Pak Kiai Nasution sudah menjadi wakil talqin, ya, beliau kepengen juga ibunya juga mendapat talqin zikir. Tapi kan sungkan, masa nalkin ibu sendiri, ya. Rasa sungkan dong, anak nalkin orang tua, begitu. Mendingan ibunya dibawa saja ke Suryalaya. Maka kemudian ibunya dijemput, ya, oleh Pak Nasution tinggalnya di Bandung, berangkat ke Medan, ibunya dijemput dibawa ke Suryalaya. Sampai di Suryalaya, Pak Kiai Nasution, ya, minta abah mentalkin. Cuma ketika itu, ya, talkinnya nggak talkin secara personal, hanya abah dengan ibunya saja. Tapi kan yang datang tamu ketika itu, ya, banyak yang minta talkin dengan abah. Dan rata-rata tamunya dari mana? Dari Bandung, dari Cianjur, dari Tasikmalaya, ya. Maka ketika itu pangersa abah talkinnya pakai bahasa Sunda karena mayoritas yang hadir orang Sunda. Ini tinggal Pak Nasution, ya, bahasa kita rungsing deh. Aduh, ini abah nalkin pakai bahasa Sunda. Ibu saya itu, ya, ibunya, ya, jangankan bahasa Sunda, bahasa Indonesia saja nggak lancar, terbata-bata, begitu. Maka ketika selesai proses talqin zikir, abah nalkin pakai bahasa Sunda, Pak Nasution mau konfirmasi sama ibunya, nanya ke ibunya, ya. Jadi kalau misalnya nanti ibunya nggak nangkep, gitu kan, nggak jelas, dia minta talqin ulang kepada abah, tapi pakai bahasa Indonesia. Maka Pak Nasution bilang ke ibunya, ya, pakai bahasa Batak. Kan namanya kan Abdul Salam Nasution beliau kan, jadi pakai bahasa Bataknya kira-kira begini, mak, gimana mak? Tadi mak paham mak dengan talqin dari abah mak, kira-kira begitu, ya. Maka ibunya jawab, Lam, guru kau hebat kali bahasa Bataknya, fasih kali bahasa Bataknya. Geleng-geleng Pak Nasution, udah jelas abah nalkinnya pakai bahasa Sunda, ibunya nangkepnya pakai bahasa Batak.
Ini menunjukkan talqin itu bukan urusan dari mulut ke telinga. Jadi bukan dari mulut Pangersa Abah sampai ke telinga ibunya Pak Abdus Salam Nasution, tapi dari kolbu Pangersa Abah sampai ke kolbu ibunya. Maka karena ibunya orang Batak, dari kolbu ke kolbu, maka dia nangkapnya pakai bahasa Batak. Nah, ini contoh ya. Itulah kalau talqin disampaikan min kolbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Maka dengan sebab itulah dia akan menjadi bibit yang tadi akan menjadikan proses takholi, sekali lagi membersihkan sirik jali sirik khafi, terjadi pemurnian, menanggalkan hijab penghalang unsuriyah, juga menyucikan dari kotoran jiwa dan sifat kebinatangan. Lalu ketika proses takholi ini kita tingkatkan ke proses tahali, maka hasil pemurnian atau kholisan mukhlison ini kita gunakan di dalam proses tahali, itu ikhlasnya kita pakai, bahwa kita beramal itu niatnya Allah, tujuannya Allah, lalu juga harus benar secara ilmunya, secara amalnya, prosedurnya benar, kemudian juga mengamalkannya secara dawam, ya, maka hasilnya ini, ya, mendapatkan ilmu laduni, rahasia kegaiban dan tajali ketuhanan. Ini saja kajian pada kesempatan manaqib malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.